Tes. Sebelumnya izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan untuk terus berkembang, menambah wawasan, serta memperluas jaringan. Baiklah, kita akan mulai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danu Wiyoto selaku pemilik Bestpet Network. Yang saya hormati pemateri hebat pada pagi hari ini serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan pada hari ini. Semoga dengan adanya acara rutin yang kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi maupun ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Davin Zafran Saumi, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yakni yang pertama dimulai oleh pembukaan dengan pembacaan doa. Selanjutnya, yakni adalah penyampaian materi. Yang ketiga, yakni ada sesi tanya jawab. Dan di akhir, yakni ada penutup dengan pengenalan profil Bestpet Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Afus. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk tidak on cam karena ada beberapa hal teknis. Jadi izinkan saya di sini untuk membacakan doa untuk memulai webinar kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Jika Engkau jadikan sebuah kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami,
Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Saya terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakaratul maut. Selamatkanlah kami dari api neraka dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan pertemuan yang penuh rahmat dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan di antara kami orang-orang yang celaka ataupun terhalang dari rahmat-Mu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Izin untuk mengembalikan ke host. Mulai dari sini maksudnya kalau ininya dari sini. Amin, 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 ya Robbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Fus atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang menarik yang berjudul Apa itu Desain? Yang akan disampaikan oleh saudari kita, yakni Vanessa Safitri. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan open mic, ataupun dapat melakukan eh, chat melalui chat Zoom. Baik, kepada saudari Safitri, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan diberikan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad benar-benar hamba utusannya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini kita masih bisa berkumpul walaupun secara online pada kegiatan acara webinar pada pagi kali ini. Salawat serta salam terlebih pula kita curahkan kepada baginda kita putranya Abdullah, kekasih intannya Belana Kota Mekah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarganya dan sahabatnya dan para tabiin tabiatnya. Semoga kita diberikan petunjuk yang lurus dan semoga kita diberikan syafaat hingga yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati kepada Padano Wiyoto selaku pemilik Bespat Network Academy, dan yang saya hormati juga kepada saudara dan saudari yang telah hadir pada acara webinar pagi kali ini. Semoga dengan adanya acara webinar yang rutin kita lakukan setiap webinar Ramadan kali ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dalam hal positif lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai acara webinar pagi kali ini. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fitri, saya asal dari Sukabumi. Pendidikan formal saya dari Bespat Network Academy dan pendidikan non formal saya dari Rumah Quran Al-Hafiz Indonesia. Dan di sini ada Instagram dan email saya. Jika kalian ingin bertanya lewat email atau Instagram saya persilahkan untuk bertanya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan bawakan materi tentang apa itu desain. Jadi yang kan stepnya. Soalnya kan beberapa.
Coba tekan. Coba tekan ini kali aja. Oke, dah. Udah. Di sini kita akan, di sini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu tema, yang kedua warna, yang ketiga gaya, dan yang terakhir bentuk. Nah, di sini ada 3 poinnya. Yang pertama kita akan membahas tema, yang kedua kita akan membahas ide pokok, dan yang terakhir bentuk. Tema adalah gagasan pokok, ide dasar, atau topik utama yang menjadi acuan untuk menciptakan konsisten visual atau untuk menciptakan sebuah desain atau sebuah karya dan makna dalam sebuah karya. Nah, di sini dalam pembahasan tema ini kita sangat penting untuk mempelajari tema atau untuk memahami sebuah tema. Kenapa kita penting memahami tema? Yang pertama, tema itu adalah ide pokok atau gagasan utamanya. Jadi, tema itu dasar atau fondasi dari suatu karya atau dari sebuah desain yang kita desain. Tanpa adanya si tema, karya itu nggak bakal ada bisa karena kita nggak tahu mau bikin tema apa. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu ide pokok. Ide pokok itu adalah sering disebut sebagai konsep desain yang intinya adalah gagasan atau tema utama atau pesan sentral yang mendasari seluruh elemen visual, produk, grafis, atau ruang. Nah, karena tema ini kan adalah dasar dari sebuah karya. Nah, dasar itu bakal munculin ide. Nah, nanti idenya itu bakal berupa bentuk. Nah, nanti bentuknya itu mau kayak gimana? Apa mau bentuk jelasin emosi atau logika, atau mau jelasin emosi sama logika, atau nanti bakalan ada percabang lain kayak mau tema sedih, marah, bahagia. Kita lanjut ke poin ketiga yaitu bentuk. Bentuk ide pokok dalam desain adalah konsep awal atau gagasan visual 3 dimensi memiliki volume kedalaman tinggi dan lebar yang direncanakan untuk mewujudkan sebuah objek. Nah, kenapa harus ada tema? Karena semua karya itu pasti ada temanya. Gak ada, gak bakal ada kalau misalkan karya itu yang ngasal-ngasal gitu. Karena nanti juga bakal jadi acuan kita pas mau kita bikin desain. Nah, itu tuh ibaratnya gambaran besar pas kita mau bikin ngedesain. Jadi jadi kita tahu nggak bakal lari kemana-mana. Soalnya kan temanya kan kalau misalkan temanya mau kesedihan ya udah kesedihan. Jadi nggak usah lari ke senang. Karena kan tema kita kan emang kesedihan. Jadi ya kita harus bisa membuat tema tentang yang kesedihan. Kita lanjut ke topik kedua yaitu tentang warna. Nah, di sini ada 5 poin yang bakalan dibahas. Yang pertama ini ada color competition, yang kedua ada color practice, yang ketiga ada color theory, dan yang keempat ada color theory, dan yang terakhir ada color palette. Color competition
Competition desain warna adalah ajang kreatif yang menantang desainer, arsitek, atau kreator untuk menciptakan konsep ruang, produk, atau visual dengan fokus utama pada penggunaan palet warna yang inovatif, rasional, dan emosional. Nah, maksudnya color competition itu sebagai komposisi warna. Misalnya eh, klien kita tuh mau klien kita bilang mau minta tolong bikinin desainnya itu warnanya cerah, tapi ada sedihnya juga gitu. Tapi sedihnya itu jangan terlalu banyak. Nah, di sini kita harus berpikir berapa banyak harus pakai warna kuning dan berapa banyak harus pakai warna biru. Warna cerah kan itu warna kuning. Kalau biru itu kan sedih lah. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini kan birunya nggak terlalu banyak. Nah, lebih ke dominan warna kuning. Contohnya kayak gini lah. Lanjut ke poin kedua yaitu color properties. Color properties atau properti warna dalam desain adalah atribut dasar yang digunakan untuk mendeskripsikan, membedakan, dan manipulasi warna. Tiga properti utama yaitu di sini ada tiga properti. Yang pertama ada Wedan, Forwedan, seterusnya. Nah, maksudnya itu yang pertama di sini adalah ada itu jenis warna. Warna yang mengacu pada posisi posisi roda warna. Roda warna itu yang ini. Nah, roda warnanya itu nunjukin campuran dari warna. Nah, nanti kita bisa membedain antara merah sama hijau atau merah sama kuning. Nah, kuning itu jenis warna. Warna itu yang memberikan identitas yang paling dasar pada di suatu warna. Nah, yang kedua adalah kalau itu menunjukkan tingkat warna dari tingkat warna yang dari terang ke gelap.
di suatu warna yang penyusun warna itu yang dari memang kayak dari ini kan sedang nih. Nah ini kan nggak terlalu kelihatan lah paling blur ya. Nah ini kan yang dari sini warnanya kelihatan kelihatan sedikit lah jadi sedang. Nah, pas di sininya kan emang lebih terang. Nah ini kelihatan lebih terang. Ini kan sedang nih warna yang sedang. Nah warna sedang. Nah ini paling warna yang emang nggak dasar banget lah. Nah ini baru warna yang lebih terangnya. Jadi warna dari yang terang ke sedang sampai ke gelap pentingnya itu buat nyiptain kontras atau perbedaan mencolok antara dua atau lebih warna. Banyak, ada sekitar sekitar itu mengacu pada kemurnian di warna yang nentuin seberapa terang atau seberapa pucat warna yang emang terlihat sepenuhnya cerah hanya memiliki satu warna. Sedangkan warna yang kurang cerah itu sedikit abu-abu. Kan ini kan nggak terlalu kelihatan banget ya pucat lah warna yang pucat. Nah ini warna yang lebih terang. Beda beda jauh kan ini. Warna yang emang itu nggak terlalu kelihatan lah gitu kayak pucat gitu loh berarti. Nah kalau ini kan emang kelihatan lebih jelas lah, lebih terang. Kalau keluar kalau warna komplementer itu terletak berlawanan satu sama lain di si roda warna kulit ini. Nah, ini. Yang emang warnanya itu emang pas-pasan berpasangan gitu. Nah, warna komplement itu biasanya warna-warna yang letaknya itu saling berseberangan nih kan di seberangan ada panah-panahnya juga. Kayak ini kan ada merah, merah sama merah sama hijau, biru sama oranye, kuning sama ungu. Nah, warna itu biar kelihatan jelas di mata gitu yang memperlihatkan emang perbedaan di antara warnanya gitu kan ini emang biru sama oranye kan beda kuning ungu terus ada merah hijau kan kelihatan beda dan beda. Nah, terus kita lanjut ke warna atau warna analog itu yang emang bersampingan nih. Ini kan ada panah-panahnya ini kan emang iya panahnya kan bersampingan gitu. Nah, jadi kan warnanya tuh kelihatannya tuh banget nih. Warnanya nyatu, main nyatu lah. Nah, nanti warna-warna itu pada umumnya itu tuh kan ada cuman ada 3 atau 5 analog yang emang eh, kelihatan tuh yang kelihatan warnanya itu kayak nyaman gitu, kayak tenang gitu.
walaupun emang warna itu kurang mencolok tapi bisa ditambahin sama warna khas ciri khas gitu kayak warna kuning kan emang yang mencolok gitu yang diberi satu titik. Nah, kita lanjut ke warna triadi yang emang dia tuh menggunakan warna yang berjarak segitiga segitiga kan yang biasanya tuh ngelibatin warna-warna yang berbentuk segitiga gitu yang emang munculin warna yang primer, sekunder atau dan tersier. Di sini ada lambang komplementer. Nah, itu ya emang warna yang menggabungkan dari di warna yang digabungkan gitu. Ya, emang menggunakan dua jenis warna yang bisa nyiptain kombinasi warna yang cerah sama warna yang emang mencolok yang mau menghadirin saturasi warna yang emang luar biasa banget gitu. Nah, tapi warna yang mencolok tuh kadang bisa ganggu kalau misalkan warna itu nggak seimbang atau misalkan nggak tepat lah gitu. Nah, tapi variasi warna emang harus memiliki seberapa kuat sama warna dengan warna yang kita mau sambungin gitu. Lanjut di kalau complementary slip. Nah, ini tuh menawarkan warna yang yang benar-benar mencolok ya, yang emang ngurangin ketegangan gitu. Nah, kombinasi dua atau lebih dari dua itu yang emang dipilih di roda warnanya ini. Yang emang nyiptain harmoni visual untuk memasangkan warna dasar dengan dua warna yang emang berdekatan. Dengan warna komplementernya emang membangun kombinasi dua atau lebih warna yang dipilih dari si roda warna ini. Nah, untuk nyiptain si harmoni visual yang memang berdasarkan satu warna dominan ditambah warna komplementer yang emang nyiptain kekuatan fokus dari si warnanya. Yang penting dari si warnanya ya emang lebih mencolok dan emang lebih cerah gitu. Lanjut ke monokromatik, warna monokromatik. Nah, warna monokromatik itu menggunakan satu warna dasar yang emang menawarkan berbagai variasi gradasi, saturasi, dan jenis. Tapi warnanya tanpa tanpa yang warnanya tuh yang mencolok. Ini kan warnanya nggak terlalu cerah banget lah, nggak terlalu mencolok banget. Nah, daya tarik muncul dari perbedaan lalu dan yang satu warnanya monokromat itu lebih ke dominan warna yang mencolok. Ini kan warnanya itu kan nggak terlalu mencolok jadi ya standar aja sih gak terlalu cerah banget. Dan lanjut ke akromatik. Warna akromatik itu sama sekali tidak memiliki jenis warna ini kan abu gitu. Nah, tapi cuman gunain tiga warna kan ini cuman ada warna putih, abu sama hitam. Jadi ya nggak terlalu kelihatan banget kalau cuma ada tiga warna doang dari putih, abu sama hitam.
Asosiasi itu yang asosiasi. Nah, asosiasi warna itu berasal dari faktor biologis, budaya, dan pribadi. Nah, seiring waktunya berjalan, warna itu mempunyai arti yang berbeda-beda gitu. Jadi, warna itu adalah sebuah perasaan dan memiliki emosi yang berbeda-beda. Nah, contohnya kayak, nah di sini kan ada merah, ada kuning, ada biru, ada ada hijau. Ini kan memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau merah itu kan bisa kayak bahagia, bahagia, marah, terus peringatan atau bahaya gitu. Warna kuning itu kan lebih ke bahagia, kayak hal positif atau peringatan juga bisa. Kalau biru itu kan kayak mengatakan buah ketenangan, kepercayaan, kesedihan gitu. Kalau warna hijau itu alam, tumbuhan, terus tenang juga bisa. Kalau warna ungu itu kreatif, kemewahan, sama bijaksana. Nah, kalau yang ini mempelajari dasar-dasar pencaturan warna yang memungkinkan seni untuk menciptakan jenis warna yang dibutuhkan dan dibuat sesuai keinginan kita. Pencampuran warna itu bergantung pada pemahaman kombinasi dua atau lebih warna yang dipilih dari si roda warna untuk menciptakan kombinasi warna yang seimbang dan menyenangkan mata, kayak cocok di mata gitu. Di warna primer dan roda warna ini kan ada contohnya di warna biru campur kuning jadi warna hijau. Lanjut ke color harmony. Harmoni warna atau harmoni warna adalah adalah kombinasi pada teknik kombinasi dua atau lebih warna berdasarkan roda warna atau color wave untuk menciptakan keseimbangan visual yang estetis menarik dan tidak membingungkan mata. Jadi color harmony itu sebenarnya itu prinsip dalam memilih warna dan digabungkan supaya terlihat serasi kita dan emang enak dipandangnya gitu. Emang di mata itu enak lihatnya gitu pas kita bikin desainnya biar di mata kita tuh lihatnya juga kayak enak gitu, nggak bikin pusing gitu. Nah, tujuannya biar warna yang kita pakai itu cocok gitu, warnanya itu nggak tabrakan gitu ya. Jadi kayak ini misalkan ungu terus hijau, merah, merah, merah gitu. Ya, intinya warnanya itu emang gak terlalu mencolok lah gitu. Ya, yang lumayan gak terlalu cerah banget gitu. Lanjut ke color teori. Color teori atau teori warna adalah pedoman praktis yang digunakan desainer untuk memilih, menggabungkan, dan menggunakan warna secara harmonis
guna menyampaikan pesan, membangun mood, dan memicu emosi tertentu. Nah, maksudnya color properties itu penting ya, kita memahami warna, memang warna utama. Nah, jadi kalau properties itu sebuah warna. Warna itu kan adalah sebuah perasaan dalam kita milih warna. Warna ada yang namanya itu kan namanya color theory kan, atau bisa disebut tadi warna. Nah, color theory itu adalah sebuah filosofi tentang warna tersebut. Filosofi itu adalah makna dari warna tersebut. Nah, contoh dalam color theory itu ada beberapa emosi yang bisa dimunculkan, misalnya warna kuning itu lebih ke warna yang bahagia, kalau warna biru itu lebih ke burung, sedih, berkabung, karena dia itu lebih ke warna biru itu lebih warna yang kedingin gitu. Kalau warna merah itu lebih ke warna yang emosi, berani, tegas, dan ada banyaklah arti warna-warnanya lain. Karena setiap warna itu memiliki banyak emosi. Dalam desain itu sangat penting karena emang itu tuh buat keinginan klien, dan klien itu jarang kalau misalkan klien itu misalkan kita disuruh bikin desain, nah klien itu jarang kalau misalkan nyuruh itu kayak tolong bikinin sebuah desain yang warna ungu atau apa gitu, nggak kayak begitu sih, tapi bilang itu kayak desain kayak maunya tuh warna 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 emang yang mesin itu kayak melambangkan perasaan, kayak saya tuh maunya tuh warna itu agak cerah, terus ada melambangkan sedihnya juga, tapi bahagianya ada bahagianya juga gitu. Dan 80% kalian itu mintanya kayak emosi, kayak saya ini lagi ngerasa sedih loh gitu. Jadi ya misalnya cerah, kayaknya tuh banyak logo si kopinya itu kayak agak berani gitu. Misalkan mau ngedesain sebuah eh, poster kopi atau apa gitu. Nah, dia tuh maunya ya emang cerah gitu. Mau itu logo itu cerah itu kayak agak berani juga. Nah, di situ kita harus paham kalau buat desain itu kita simpulkan sebagai emosi. Kalau 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 misalkan gitu kan kita tahu berapa banyak kita harus membuat desain yang ada sedihnya dan cerahnya sama beraninya gitu. Kita lanjut ke color palette. Color palette atau palet warna adalah kombinasi atau sekumpulan warna yang dipilih secara spesifik untuk digunakan dalam proyek desain, seni, atau branding guna menciptakan harmoni visual, konsisten, dan sesuai sesuai mood tertentu. Kalau palet itu adalah kumpulan kombinasi di beberapa warna yang dipakai di sebuah desain. Biasanya itu digunakan dalam seni dan desain grafis. Nah, supaya warna yang kita pakai itu cocok gitu, enggak asal asal nyampur-nyampurin warna gitu. Ya. Jadi dalam pemilihan warna itu ada tiga macam. Yang pertama itu warna yang kelihatan, warna jangan yang kelihatan kaku gitu. Nah, yang kedua itu penting banget, yang penting itu warnanya itu cocok gitu. Kalau misalkan warnanya itu kayak lebih cocok gitu di mata kita. Nah, yang ketiga itu yang kuat, feeling yang kuat gitu.
Nah, makanya dalam memilih pemilihan warna yang tepat itu, yang warna itu lebih penting gitu. Karena itu bisa mempengaruhi hasil akhir dari desain kita. Ya, kalau warnanya cocok ya desain kita juga enak gitu dilihatnya. Ini dengan menggunakan color palette itu, kita juga nggak perlu bingung buat milih-milih warnanya. Jadi tinggal pilih di kombinasi warna yang udah ada di sini gitu. Nah, dari situ kita bisa buat desain dengan warna yang lebih hidup dan berani gitu, atau lembut, atau bisa juga menenangkan juga gitu, tergantung warna yang kita mau pilih, dan tergantung juga kita mau buat desainnya mau kayak gimana gitu. Nah, balik lagi ke teori warna yang tadi saya bahas. Nah, dengan adanya si teori warna itu bisa ngebantu ngejelasin kenapa sih warna itu harus warna merah atau warna kuning gitu. Itu kan jadi bisa ada artinya kan dari warna-warna itu kan, setiap warna itu pasti ada artinya. Nah, selain itu, setiap daerah atau setiap budaya kadang punya warna khas sendiri. Nah, itu tuh bisa dipengaruhi oleh sejarah, sejarah budaya dan lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi, hal itu bisa dibilang kayak pilihan skema warna yang bisa dipakai buat melengkapi si desain grafis kita. Kita lanjut ke gaya. Dan di sini akan membahas tentang gaya. Dan di sini ada gaya-gaya gaya. Karena terus ini ada namanya vertikal. Terus di sini ada horizontal. Terus diagonal. Terus ini lengkungnya. Lengkungnya. Terus ini ada sebenarnya. Bentuk ya. Vertikal ini lurus ya. Garisnya lurus. Nah, vertikal itu menunjukkan stabilitas atau kekuatan, atau yang emang jadi si vertikal itu bisa diartiin menunjukkan stabilitas, kekuatan sama kokoh. Kalau horizontal itu garis yang terang. Nah, kalau diagonal sesuatu yang tidak stabil. Hmm, sesuatu yang tidak stabil. Kalau lengkung tuh
keanjuran atau mahal. Artinya ya, kalau jijik itu lebih ke semangat, terus gairah sesuatu yang bergerak cepat. Terus di sini ada bentuk lingkaran, terus ada kotak, segitiga, terus spiral. Hmm. Yang memiliki arti keabadian, kemudian terus atau keterikatan. Terus persahabatan juga bisa. Kalau kotak itu garam, terus stabilitas, terus solidasi. Segitiga lima. Ketiga, stabilitas. Spiral, stabilitas. Jadi dari gaya-gayanya gitu dan vertikal horizontal dengan lengkung bijak ini pakai semua ini yang cuma artinya. Jadi contoh yaitu yang boleh sesuatu yang tidak stabil. Terus lengkung keanjuran atau itu
semangat, terus gairah, gairah sesuatu yang bergerak, bergerak cepat. Itu dari si virus yang hidup. Lanjut ke bentuk ke materi yang terakhir. Nah, di sini ada ini desain. Jadi si bentuk ini ada 6 macam. Ada abstrak, abstrak, terus ada retro, Victoria, flat, minimalis, sama grunge. Nah, abstrak ini, nah ini contoh desainnya tuh kayak gini kalau abstrak ya. Jadi abstrak itu seni yang nggak jelas, ini kan nggak kelihatan jelas lah desain desainnya. Nah, seni yang emang kelihatan nggak jelas tapi ada maknanya gitu, makna. Nah, jadi si itu kayak fleksibel, terus kreatif di suatu keinginan kita. Nah, ini kan pasti desain yang abstrak ini kan memiliki makna dari isi desain tersebut. Terus kedua ada retro. Nah, retro itu saturasi warna yang emang berkurang gitu. Fontnya itu juga lebih tebal, terus menunjukkan unsur yang lebih tua. Ini kan ada kamera, terus ada set. Nah, ini kan kayak yang tua, kelihatan tua gitu. Nah, itu retro tuh yang kayak fontnya yang tebel, bukan fontnya tebel, terus menunjukkan unsur yang tua-tua atau klasik. Terus noise-nya tebal dan tegas, noise itu yang titik-titik ini nih. Jadi ada hasil. Nah, terus ketiga ada Victoria. Victoria tuh yang lebih tua, ini kan kayak zaman 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 dulu lah gitu. Victoria tuh yang lebih tua atau permanen atau elemennya itu yang lebih tua gitu. Nah, terus ini kan juga banyak elemen ya. Kalau dalam contoh itu memang kebanyakan dan banyak elemennya gitu. Kayak ini kan kayak koran, terus tulisannya itu melengkung-melengkung, melengkung. Terus warnanya itu hitam putih gitu, yang kayak zaman-zaman dulu banget kayak gitu. Elemennya itu emang yang harus realistis atau yang nyata. Ini kan kelihatan nyata nih elemennya nih, kan emang nyata, bukan kayak elemennya animasi gitu. Nah, terus ada flat, flat atau gaya 2D atau visual dimensi, gaya visual atau dimensi. Nah, kalau flat itu warna yang lebih warna kelik lah. Jadi gak realistis. Jadi dia tuh lebih ke realistis, terus simple tuh. Jadi gak ada bayangannya, sama gak ada teksturnya kalau flat itu. Kalau realistis itu kan lebih lebih ke realistis, terus simple juga, terus elemennya itu nggak terlalu banyak, jadi kayak minim lah gitu, kayak nggak terlalu banyak pas sedikit gitu. Jadi
Terus fontnya juga tipis, fontnya tipis. Terus warna juga warna yang kalem-kalem gitu, nggak terlalu eh, cerah banget, nggak terlalu mencolok banget gitu. Nah, elemennya tuh harus yang nyata. Ini kan nyata kan, ini nyata, elemennya nyata. Terus kita tuh harus mainin warna saturasinya dan kontras biar kelihatan, biar si desainnya tuh emang kelihatan lebih kalem. Terus di sini ada kayak grafik itu lebih ke underline. Terus gayanya itu kayak majalah-majalah nih kan, kayak majalah koran lah gitu. Terus gaya itu yang kayak eh, kasar atau yang noise itu lebih banyak, elemennya itu realistis. Terus tulisannya itu banyak tulisannya nih. Terus fontnya itu tebal. Terus elemen juga yang lancip-lancip ya, lancip. Nah, terus warnanya juga yang enggak terlalu eh, inilah, harus buram lah gitu warnanya. Terus banyakin kata-katanya, ini ada kata-katanya ini kayak majalah-majalah biasa aja gitu nih. Mungkin segitu aja dari saya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada Mas. Luar biasa. Terima kasih kepada pemateri kita atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya tanpa dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic serta dapat melakukan chat Zoom. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk bertanya terkait perkembangan teknologi dalam dunia desain. Seperti yang kita tahu, dengan berkembangnya AI yang mampu menghasilkan desain secara otomatis dan dengan waktu yang sangat cepat, ini pastinya menjadi tanda tanya besar untuk kita semua. Apakah AI itu dapat merupakan sebuah alat bantu atau justru berpotensi menggantikan sebagian peran-peran para teman-teman desainer dalam dunia kreatif? Nah, boleh mungkin dijawab oleh pemateri. Terima kasih. Masuk komputer, masuk. Jadi yang kita ulangi pertanyaannya, apakah AI akan lebih menjadi alat bantu atau justru berpotensi menggantikan sebagai peran desainer dalam dunia kreatif? Jadi kesimpulannya ya, AI itu kemungkinan besar jadi alat pembantu desainer bekerja lebih cepat dan efisien, bukan sepenuhnya menggantikan si para desainer. Karena desainer yang bisa memanfaatkan AI yang dengan baik justru bisa menghasilkan karya yang lebih bagus. Nah, baiklah. Terima kasih atas pemaparan dari jawabannya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita lanjutkan ke acara penutup.
Nah, dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, kita lihat, dan kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya, David Zafar Somi, selaku host, serta seluruh panitia webinar, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, ke depannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.